Halo, selamat pagi Bapak Ibu pemilik Honda HR-V RS Turbo. Kebetulan ini warna merah ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan fitur Honda Sensing yang ada di Honda HR-V RS Turbo ini. Nah, kebetulan kita sedang berada di jalan tol. Jadi kita akan coba 3 fitur yang ada di Honda Sensing. Sebenarnya di Honda Sensing ini ada 6 fitur, tapi yang bisa kita coba di jalan tol ini adalah 3 fitur. Yang pertama ada Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist System, dan juga Road Departure Mitigation System. Yang pertama kita akan coba fitur Lane Keeping Assist System. Jadi fitur LCAS ini, atau kita bisa singkat LCAS ya, itu menjaga kendaraan supaya tetap berada di tengah jalur antara marka jalan sebelah kanan dan marka jalan sebelah kiri. Caranya bagaimana mengaktifkannya? Cukup tekan tombol LCAS yang ada di sini, di setir tuh, yang gambarnya ada setir dan ada markanya ini. Pencet aja, nanti akan muncul indikatornya di tengah sebelah kanan ya. Nah, ini kecepatannya sudah di atas 72 km per jam, maka sudah otomatis aktif. Indikatornya LCAS-nya aktif adalah sudah berwarna hijau tuh garis yang di tengah kanan kirinya itu, karena kecepatannya di atas 72 km per jam. Tapi kalau kecepatannya di bawah 72, dia belum bisa aktif meskipun LCAS-nya sudah diaktifkan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kecepatannya masih di bawah 72, meskipun kita aktifkan, dia akan muncul mode standby aja di situ, tapi tidak berwarna hijau, berwarna putih seperti itu. Jadi harus dihafal, kecepatan LCAS ini adalah di atas 72 km per jam. Oke, jadi kalau kita lepas seperti ini akan dipertahankan nih antara marka jalan sebelah kanan dan marka jalan sebelah kiri tuh. Ya, saya nggak megang setir, maka mobilnya akan dipertahankan setirnya. Ini berapa lama berlakunya? Kurang lebih 10 detik sampai 15 detik ya. Ini minta disenggol sedikit nih biar aktif lagi steering required. Nah, kalau nggak kita pegang maka dia akan memberikan indikator. Kalau nggak kita pegang juga dia akan cancel. Nah, akan cancel kalau nggak kita pegang juga. Jadi harus dipegang. Tuh, kasnya sudah berwarna putih lagi, dia cancel. Jadi kalau kita pegang dia aktif lagi, warna hijau lagi gitu. Jadi setirnya harus tetap dipegang gini sebenarnya ya. Jadi dia akan narik dengan sendirinya, ngikutin marka. Jadi kalau markanya belok, kalau di depan markanya belok ini ya, saya nggak megang setir ya, dia akan belok sendiri tuh ngikutin markanya. Nah, ini adalah salah satu fitur di Honda Sensing, namanya Lane Keeping Assist System. Tapi perlu dihafal, kecepatannya harus di atas 72. Nah, yang pertama dia ngasih peringatan dulu, suruh dipegang. Nah, habis itu diikuti dengan bunyi. Kita senggol sedikit seperti ini, udah aktif lagi dia. Gitu. Ini fitur LCAS. Kemudian kita akan coba fitur RDM. RDM ini temannya dengan LCAS. Kalau LCAS kan tadi perlu diaktifin dulu nih. Kalau RDM dia nggak perlu diaktifin. Dia sudah otomatis aktif dari awal start. Jadi RDM itu ketika kita menginjak garis, kecepatannya sama ya, kecepatan di atas 72 km per jam minimal. Ketika kita menginjak garis marka, maka dia akan mengembalikan lagi ke dalam setir. Saya ke arah kiri ya, coba ya. Seperti ini. Nah, tuh, setirnya akan bergetar mengembalikan lagi ke dalam jalur sini. Kita coba lagi sekali lagi ini ke arah kiri. Tuh, dia akan memberikan peringatan dan setirnya juga akan bergetar mengembalikan lagi ke dalam jalur. Setelah dalam jalur, maka akan diambil alih oleh si LCAS-nya ini supaya bertahan tetap di tengah jalur. Jadi kedua fitur ini fitur yang saling berhubungan. Tapi kalau LCAS-nya nggak aktif, ya RDM aja yang aktif gitu. Dia akan mengembalikan lagi ke dalam jalur seperti itu. Nah, kebetulan ini LCAS-nya aktif, jadi dia saling bekerja sama. Kalau kita arahkan ke kiri lagi, coba ya, nginjek garis. Tuh, dia akan getar setirnya, mengembalikan lagi ke dalam marka jalan. Kemudian diambil alih oleh si LCAS. Oke, kemudian saya akan coba fitur namanya Adaptive Cruise Control. Nah, ini fitur yang canggih sih sebenarnya ya. Fitur yang paling canggih di Honda Sensing menurut saya. Ini ada Honda Lane Watch-nya ya. Jadi kalau kita ngesen kiri, dia akan menampilkan area sebelah kiri di layar. Tapi sebelah kanan nggak ya. Kalau kita belok kanan kan ngeliat spon kanan, nggak ngeliat layar gitu. Jadi adanya sebelah kiri aja. Atau kita bisa tekan tombol di sini nih, standby-nya. Nah, jadi dia akan otomatis aktif Lane Watch-nya tanpa kita ngesen gitu. Oke, kemudian saya akan coba fitur Adaptive Cruise Control ya. Ini LCAS-nya sudah aktif, kemudian ACC-nya ini namanya, atau disingkat ACC ya, Adaptive Cruise Control. Ini mode standby-nya dipencet, maka akan muncul indikatornya sebelah kiri tuh, warna putih ya, LCAS-nya tuh. Jadi dia berwarna putih karena masih belum aktif. Aktifnya bagaimana? Cukup kita tekan tombol set aja yang di sini. Set. Oke.
Nah, set, maka kecepatan akan bertahan di kecepatan 87 km per jam. Oke, kalau di depannya ada mobil yang lebih pelan dari kendaraan ini, maka dia akan lebih pelan juga, ngikutin mobil yang ada di depan. Nah, tapi kalau di depannya nggak ada mobil, dia akan bertahan di kecepatan 87 km per jam. Ini saya nggak nginjek gas, nggak nginjek rem ya. Dia adaptif. Jadi kalau di depannya ada mobil, dia akan ngikutin kecepatan mobil yang di depan. Ya, itu namanya adaptive cruise control. Berbeda dengan cruise control biasa ya, yang mungkin ada di Honda Jazz lama, di mobil yang cruise control aja, itu cuman bertahan kecepatan di misalkan di 80 aja, dia nggak bisa ngerem, nggak bisa ngegas sendiri. Tapi kalau adaptive cruise control ini bisa ngerem, bisa ngegas sendiri. Nah, kalau kecepatannya 87, kita bisa tambah nih rest plus 1, dia akan naiknya 1. Tuh akan ngegas sendiri dia. Saya nggak nginjek gas ya, dia ngegas sendiri. Tuh. Tapi kalau ditahannya lama, ya di depan ada mobil ya, di depan ada mobil. Nah, dia ngerem sendiri itu. Nah, saya nggak nginjek rem ya, tuh. Itu dia ngikutin mobil di depan, ngerem sendiri. Nah, ngikutin kecepatan truk yang ada di depan. Nah, ini LCAS-nya sudah cancel nih, karena kecepatannya di bawah 72. Yang aktif adalah adaptive cruise control, masih warna hijau tuh. LCAS-nya aktif. Nah, kemudian di tengah ini ada tombol jarak nih. Tombol jarak tuh ada di sini. Mau seberapa dekat nih jarak kendaraan kita dengan kendaraan di depan yang ini ya. Indikatornya ada di tengah. Nah, mau seberapa dekat nih? Gitu. Sebaiknya yang diatur di 4 bar aja sih, biar lebih aman. Jadi ini ngikutin truk yang ada di depan. Kalau kita sen kanan, di depan terbaca nggak ada objek, dia akan ngegas dengan sendirinya. Tuh, saya nggak nginjek gas, dia akan ngegas kembali ke kecepatan 92 yang telah kita setting di tengah itu tuh. LCAS-nya sudah aktif. Tuh. Oke, jadi kalau mau nambah kecepatannya dia 10 ditahan aja ya. Jadi ini kan tadi 92, kita tahan rest plusnya, tahan, maka akan 10 dia, langsung ke 100. Tambah lagi langsung ke 110 gitu. Tapi kalau mau nurunnya 111, pencet sekali-sekali aja. Kali-sekali, jadi dia 106, 105, 104 gitu ya. Seperti itu. Oke, ini enak banget sih untuk di jalan tol ya. Ini ngikutin kendaraan di depan, saya nggak ngerem, nggak ngegas ya. Saya atur di kecepatan 100 saja. Oke, kalau yang atas tuh kecepatan saat ini ya. Kalau yang bawah itu, yang 100 itu kecepatan adaptive cruise controlnya. Kita mau di setting di angka berapa. Nah, ini bisa ngikutin mobil di depan sampai berhenti ya, karena ini HRV. Kalau non HRV dia nggak bisa. Misalkan BRV ke bawah ya. Kalau HRV ke atas bisa. Adaptive cruise control sampai berhenti karena ada fitur low speed follow-nya. Ya, jadi ini enak banget nih kombinasi LCAS dan ACC. Saya nggak ngegas, nggak ngerem ya. Nah, untuk diaturannya LCAS sebenarnya di atas 72, tapi ini di kecepatan 69 itu masih bisa ya. Untuk di materinya dia 72. Oke, ini saya nggak ngegas, nggak ngerem, nggak megang setir tuh. Jadi semi autopilot ya. Jadi bukan autopilot, tetap harus ada pengemudinya, jangan dilepas mobilnya ya. Ini cuman untuk ngebantu kita aja di saat kita agak kelelahan mungkin di jalan gitu. Oke, di depan mobilnya ngerem, ngesen kiri ya, kita ngegas sendiri tuh ke 100 tuh, dia akan kedip-kedip karena terbacanya nggak ada gambar objek tuh di depan. Kembali ke kecepatan 100 tuh, saya nggak ngerem, nggak ngegas, tuh enak banget, nggak megang setir ya tuh. Oke, tuh setirnya minta digeser dikit kayak gini. Oke, udah aktif lagi. Tapi ini tidak disarankan untuk seperti ini ya berkendaranya ya. Cuman kalau untuk pamer boleh lah, buat berstatus gitu. Oke, mungkin ini video tambahan ya. Jadi untuk LCAS ini bisa kita bantah ya Bapak Ibu. Jadi meskipun kita mau belok kiri gitu, kita bisa tetap mengikuti kemauan kita, tergantung kita megang setirnya. Jadi LCAS ini dan RDM ini hanya koreksi ringan aja pada setirnya gitu. Jadi masih bisa kita tetap bantah gitu. Kalau cancel bagaimana? Adaptive cruise control kalau kita ngerem, dia akan cancel otomatis tuh. Dia berwarna putih indikatornya. Jadi cancel. Kalau kita ngerem dia otomatis cancel. Cara aktifkannya bagaimana? Kita bisa tekan rest plus atau set lagi. Set ke kecepatan saat ini, rest plus ke kecepatan yang telah ditentukan tadi. Gitu. Ini cancel semua ya, berwarna putih. Udah masuk gerbang tol Tegineneng. Oke, terima kasih buat Ibu pembeli Honda HR-V. Terima kasih, semoga mobilnya aman ya. Oke, terima kasih. Saya dari Hidayat, instruktur Dela Trainer Honda Arista Lampung.